Kalau dulu ya dok ya, kalau dulu itu mungkin harus dibuka, harus dioperasi besar, diambil batunya, ditutup gitu ya dok, dan itu penyembuhannya mungkin lebih lama juga ya dok ya. Nah, apakah sekarang tetap seperti itu dok? Ada nggak sih teknologi terbaru yang sekarang mungkin dengan dilihat aja batunya bisa hilang gitu dok? Berarti saya dukun ya. Gitu ya. Ya, jadi kalau pada batu ginjal dan saluran kemih sendiri, itu ada, kita bagi dua ya, bisa dioperasi atau kita lakukan tindakan atau bahkan tidak sama sekali, misal dengan obat. Batunya sendiri ada jenis-jenisnya dok? Ada ya? ada banyak macam jenis, lebih dari 15 jenis bahkan. Jadi batu juga ada jenisnya ya Sobat MMC ya? Mungkin ada batu kristal gitu dok? Atau batu apa gitu, enggak ya? Itu zamrud mungkin. Oke, bisa jadi ya. Setelah itu dok, nih SWL nih nggak berhasil nih dok ya. Ya. Nah, untuk tindakan operasinya sendiri dok, Sobat MNC mungkin pengen tahu ya dok ya. Apakah tindakan operasinya itu harus yang dibongkar besar gitu? Ya. Apakah mungkin sekarang udah dengan sayatan kecil aja udah bisa diambil gitu dok? Nah ini menariknya itu alat ESWL itu kan ada macam-macam ya. Di MMC sendiri itu alat ESWL-nya itu ada yang namanya C-arm, ya, itu ronsen. Jadi ronsen secara real life. Jadi secara real life itu kita bisa melihat batunya itu hancur atau tidak. Jadi kita bisa secara cepat menangani tindakan selanjutnya apabila memang secara live tidak hancur. Hai Sobat MMC, kembali lagi di Tanya Dokter, tanya-tanya seputar kesehatan bersama dokter. Bersama saya host yaitu Armeda, dan di sini saya sudah bersama narasumber kita, Dr. Zakaria Aulia Rahman, spesialis urologi, magister kedokteran klinis. Oke, kita sapa dulu ya Dokter Zakaria ya dokter ya. Oke, gimana kabarnya hari ini dokter? Baik Mbak Armeda. Boleh disapa dulu dokter, Sobat MMC. Halo Sobat MMC. Cool banget ya dokter, nggak cuman hai Sobat MMC gitu doang. Oke, dokter, jadi tema topik kita kali ini yaitu teknologi dan inovasi pengobatan urologi yang pastinya di Rumah Sakit Manyar Medical Center ya. Oke, udah ada dokter spesialis urologi di sini. Jadi kita pasti bincangnya adalah terkait urologi. Pertama mungkin kita tanya dulu ya dok ya, urologi itu apa sih dok? Bidang urologi itu ruang lingkupnya apa aja ya dok ya? Ya, jadi urologi itu lingkupnya meliputi ginjal, saluran kemih bagian atas, saluran kemih bagian bawah seperti buli-buli, ya. Lalu ada di situ organ seksual pria dan juga sebagian organ seksual wanita. Contohnya seperti prostat dan juga alat kelamin pria seperti penis. Jadi urologi itu tidak hanya untuk pria ya dok ya, wanita juga bisa dong datang ke spesialis urologi ya dok ya? Oh iya, bisa banget. Bisa banget, oke. Karena kita di sini membicarakan tentang teknologi dan inovasi pengobatan di bidang urologi, jadi kita harus tahu dulu dong ya dok ya, kasus-kasus di bidang urologi itu yang banyak itu apa sih dok? Kalau dikatakan banyak, yang paling banyak ya, itu adalah batu saluran kemih, batu ginjal, ya, dan juga pembesaran prostat jinak. Namun yang mungkin lagi bilang hype ya, tapi agak tabu, itu masalah disfungsi ereksi. Jadi batu ya dok ya? Ya. Batu baik itu di ginjal maupun di saluran kemih. Ya. Jadi batu itu bisa di situ aja, di luar itu bisa nggak dok? Bisa, tapi bisa. Bukan lingkup saya. Oh gitu. Jadi batunya yang ada di ginjal aja sama saluran kemih yang termasuk di bidang urologi. Ya. Sama itu tadi disfungsi ereksi ya dok ya? Ya, itu lagi hype, tapi banyak yang malu untuk membicarakan. Karena tabu ya dok. Betul. Ya. Masih tabu di masyarakat Indonesia ya. Nah mungkin kita dari batu dulu mungkin ya. Kita bahas tentang batu dulu ya Sobat MMC. Dari batu nih dok. Untuk pengobatannya sendiri terhadap batu itu tadi, kalau dulu ya dok ya, kalau dulu
itu mungkin harus dibuka, harus dioperasi besar, diambil batunya, ditutup gitu ya dok, dan itu penyembuhannya mungkin lebih lama juga ya dok ya. Nah, apakah sekarang tetap seperti itu dok? Ada nggak sih teknologi terbaru yang sekarang mungkin dengan dilihat aja batunya bisa hilang gitu dok? Berarti saya dukun ya. Gitu ya. Ya, jadi kalau pada batu ginjal dan saluran kemih sendiri itu ada, kita bagi dua ya, bisa dioperasi atau kita lakukan tindakan atau bahkan tidak sama sekali, misal dengan obat. Ya, semua itu tergantung kondisinya dan tiap manusia juga unik ya. Untuk batu yang memang diperlukan tindakan, sekarang itu ada inovasi-inovasi teknologi ya. Yang pertama dari tanpa operasi sama sekali, yaitu ESWL. Ya, ESWL ini alat yang digunakan di luar tubuh. Ya, jadi bukan operasi, tanpa pembiusan, lalu ditempelkan di dekat punggung ya, untuk otomatis langsung mengarah ke ginjalnya, dan itu nanti diberikan tekanan, ya, tekanan shock wave di situ. Nanti di situ batunya akan dirangsang dan diharapkan akan hancur dan nanti bisa keluar sendiri. Tapi tetap ya, tidak semua batu bisa dilakukan ESWL. Jadi si batu itu tadi dikasih apa dok, sinar kejut gitu, itu termasuk laser gitu dok? Bukan laser Bukan, sih, ya? tapi gelombang kejut. Gelombang kejut. Jadi si batu itu akan pecah menjadi bagian yang lebih kecil-kecil, sehingga batu tersebut bisa keluar secara spontan, betul, gitu, secara dengan spontan. apa, air kencingnya itu ya Dengan dok ya? air kencing sendiri. Gitu. Terkadang kita butuh obat untuk melebarkan saluran kencing, biar batunya itu lebih cepat keluar secara spontan. Secara spontan. Ya. Itu untuk batu yang ukuran segimana dok? Sebenarnya batu mulai di atas 1 cm ya, gitu. Mulai di atas 1 cm itu bisa di ESWL. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, misal ada kelainan bawaan atau mungkin lokasi batu yang sulit, batu yang keras atau batu yang besar sekali lebih dari 2 cm, nah itu kemungkinan keberhasilan ESWL juga sedikit. Jadi biasanya kita sarankan untuk operasi minimal invasif lainnya. Berarti pada saat sudah didiagnosa nih batu ginjal, dokternya sudah tahu nih dok ya ukurannya segimana gitu. Nah, dokter akan menentukan tindakan apakah ini harus ISWL ataukah langsung operasi tadi ya dok betul. ya. Apa bisa nggak sih dok di ISWL dulu nih? Ternyata si batu itu nakal dok, udah ditembak-tembak masih tetap nih dia kuat gitu kan? Itu terus lanjut ke operasi bisa ya dok ya? Bisa, seperti itu bisa banget. Kadang kita sudah memperkirakan sebaik mungkin, tapi ya tetap aja ada batu yang memang nggak hancur-hancur. Nah itu perlu kita lakukan tindakan lanjut. Batunya sendiri ada jenis-jenisnya dok? Ada. Ada ya? Ada banyak macam jenis, lebih dari 15 jenis bahkan. Oh, jadi batu juga ada jenisnya ya sobat MMC ya? Mungkin ada batu kristal gitu dok? Atau batu apa gitu? Enggak ya? Itu zamrud mungkin. Oh, oke, bisa jadi ya. Terus setelah itu dok, nih SWL nih nggak berhasil nih dok ya. Nah, untuk tindakan operasinya sendiri dok, sobat MNC mungkin pengen tahu ya dok ya, apakah tindakan operasinya itu harus yang dibongkar besar gitu? Apakah mungkin sekarang udah dengan sayatan kecil aja udah bisa diambil gitu dok? Nah ini menariknya itu alat ESWL itu kan ada macam-macam ya. Di MMC sendiri itu alat ESWL-nya itu ada yang namanya C-arm, ya, itu ronsen. Jadi ronsen secara real life. Jadi secara real life itu kita bisa melihat batunya itu hancur atau tidak. Jadi kita bisa secara cepat menangani tindakan selanjutnya apabila memang secara live tidak hancur. Si batu tersebut. Betul. Okay. Nah, kalau misalnya memang tidak hancur, kita bisa merencanakan tindakan minimal invasif lainnya. Tentu sekarang tidak harus dibuka, gitu ya. Kalau misalnya batunya mungkin tidak terlalu besar, ya, masih kurang dari 2 cm, itu kita bisa lakukan operasi dengan laser, ya, namanya RIRS, retrograde intrarenal surgery. Nah, itu cukup memasukkan alat endoskopi dari saluran kemih lalu ke ginjal. Oh,
jadi tanpa ada sayatan sama Tanpa sekali ada ya sayatan dok juga. ya. Berarti untuk penyembuhannya sendiri juga lebih cepat ya dok Ya, kalau diharapkan pakai itu lebih ya. Kalau itu dengan laser itu tadi ya dok ya, Ya. maksudnya memasukkan alat itu tadi ke saluran kemih, lewat Ya. saluran kemih, si batu itu diapain dok? Diambil langsung atau memang dipecahkan lagi sehingga nanti mengeluarkan secara spontan atau Ya. gimana dok? Jadi batunya dipecahkan dengan laser sampai ke titik sekecil mungkin. Oh. Gitu. Jadi nanti tetap diharapkan Ini. bisa keluar sendiri. Ya. Lalu operasi selanjutnya kalau misalnya dari RIRS dan ESWL tidak bisa, misal terlalu besar ya, di atas 2 cm, itu kita merekomendasikan operasi PCNL. Ya, operasi PCNL ini termasuk minimal invasif juga. Ya, kita hanya butuh insisi atau sayatan yang benar-benar kecil ya, mungkin berapa 1 senti ya? sampai 2 cm Ya, mungkin dok? 1 sampai 2 cm. Yang penting teropongnya, alat endoskopinya bisa masuk ke dalam ginjal. Jadi itu hanya untuk memasukkan alatnya itu Ya, tadi ya, sobekannya betul. itu, bukan Ya. untuk mengeluarkan si Bukan buka untuk terus mengeluarkan. kan batunya Ya, itu tadi bukan. bukan ya dok ya? Ya, Oke. cuman dari alat PCNL ini kita bisa menghancurkan batu sampai dia ke pecahan yang lumayan kecil, ya. Terus kita ambil secara aktif. Jadi tidak keluar secara spontan, cuman kita ambil secara aktif PCNL itu. Oke. Tuh. Terus untuk penyembuhannya sendiri dokter setelah operasi nih ya, Ya. yang tadi baik itu PCNL maupun yang endoskopi tadi dok, Ya. itu kurang lebih berapa lama nih si pasien tersebut udah bisa aktivitas kembali? Ini kalau kita bicara terbaiknya ya, terbaiknya kalau untuk yang ESWL itu bahkan pasien mungkin tidak perlu rawat inap, ya. Terus untuk RIRS itu paling cepat, ya, paling cepat apabila operasinya lancar, ya, itu besoknya bahkan bisa pulang. Langsung Ya. pulang. Tapi ini kita bicara yang terbaiknya ya. Iya. Kalau untuk PCNL, ya, karena kita membuat luka kecil, ya, paling cepat itu bisa 2 hari pasien bisa pulang. Oke, jadi sekarang tuh udah semakin canggih ya Sobat MMC ya, udah nggak kayak dulu lagi, jadi udah nggak perlu takut. Misalkan Sobat MMC didiagnosa nih, waduh ada batunya nih gitu ya, batu jambrut di dalam ginjalnya. Tenang aja, udah ada dokter yang canggih nih. Jadi tinggal pilih aja, mau ditembak atau diintip doang gitu ya. Jadi udah bisa pilih nih, bukan bisa pilih, jadi tergantung ukuran batunya sih ya. Oke, selain itu dok, selain tadi kan dari SWL nih untuk menangani batu. Nah, tadi kita sempat bahas tentang disfungsi ereksi Ya. untuk kasus yang lumayan tinggi di bidang urologi. Nah, untuk disfungsi ereksi sendiri dok, kalau dulu itu tabu banget kan dok, bahkan nggak tahu lah, bahkan itu udah keep silent banget, dipendem sendiri dan tidak diobatin ya. Nah, kalau sekarang tentang disfungsi ereksi, ada nggak sih alat tercanggih nih dok, supaya dia berfungsi lagi, tidak disfungsi dok? Ya, sebenarnya ada alat ya, yaitu LIESWT, ya, Low Intensity Shockwave Therapy. Ya, ini alatnya secara mekanisme hampir mirip kayak ESWL tadi, ya, cuman langsung diarahkan ke alat kelamin pria. Nah, cuman apakah semua penyakit disfungsi ereksi ini bisa di LIESWT? Ya, tentunya tidak semua, ya. Ada klasifikasi sendiri. Ya, pertama kita harus memilih pasiennya dan menentukan pasien ini disfungsi ereksinya itu karena psikogenik, ya, secara psikis, ya, atau memang karena organik. Organik itu struktur di penisnya, di alat kelaminnya itu yang memang bermasalah. Berarti ini lebih ke cowok ya dok ya kalau Ya, emang kalau cewek LSWT ereksi ini ya? dari mana? Iya. Apanya yang ereksi? Nggak bisa dong, nggak bisa berdiri. Iya, nggak ada yang berdiri kan kalau cewek. Iya. Ya. Oke. Untuk spesifikasi itu tadi yang bisa ini bisa nih, masih bisa nih di LSWT dan ini udah nggak bisa. Itu pakai pemeriksaan apa dok? Kalau pemeriksaan lengkapnya itu pertama kita kaji dulu ya secara psikis, kita kesampingkan dulu, memang tidak terbukti dia ini disfungsi ereksi yang disebabkan oleh psikis.
Psikis ini bisa mungkin stres di kerjaan, ya, atau stres di rumah tangganya. Atau kelainan seksual bisa ya dok? Enggak Orientasi juga, ya? maksudnya. Oh iya, orientasi betul. Ya itu jangan dibahas kalau Oke. Agak tit gitu ya. Terus kalau misalnya untuk yang organik ya, itu nanti kita bedain lagi saraf atau secara pembuluh darah ya. Jadi alat kelamin pria atau penis itu kan suatu organ yang kompleks ya. Dia terdiri dari banyak pembuluh darah dan juga banyak saraf. Nah, kalau misalnya terjadi disfungsi ereksinya itu karena pembuluh darah ya, paling sering karena diabetes mellitus ya, atau mungkin kencing manis, terus dia hiperkolesterol ya, kolesterol tinggi, lemak tinggi ya, atau ada kelainan perdarahan lain karena sakit jantung ya, atau pernah stroke. Nah, itu kita sebut vaskulogenik ya, karena pembuluh darah. Nah, itulah yang masih bisa kita terapi dengan BSWT. Oh, itu bisa ya dok ya. Terus berapa kali terapi nih dok? Tergantung juga ya itu dok? Iya, kalau berapa kali terapi nanti kita sesuaikan pasien masing-masing. Oke, baik dokter. Sekarang ISWL udah, LSWT sudah, PCNL sudah, RIRS sudah. Ada lagi nggak sih nih dok? Mungkin dari kasus-kasus yang lain di bidang urologi yang teknologinya sekarang udah terkini nih. Kalau teknologi terkini, mungkin di rumah sakit MMC ini ada laparoskopi ya. Oh gitu dokter. Ya, kita bisa melakukan laparoskopi ya, di mana ini juga operasi minimal invasif untuk misalnya batu ginjal yang terlalu kompleks ya, atau ada kelainan bawaan pada anak kecil, atau tumor ya, seperti tumor ginjal, tumor buli ya, tumor prostat. Nah, kalau memang dibutuhkan operasi secara terbuka, nah ini bisa kita lakukan secara laparoskopi. Ya. Kita hanya butuh sayatan kecil juga, tapi mungkin sekitar 2 atau 3. 3 sayatan yang kecil-kecil ya dok ya. Betul. Kalau dari segi biayanya nih dok, pasti kan sobat MMC di sana mikir nih ya, kayaknya kalau pakai teknologi yang terbaru pasti biayanya juga tinggi kan ya dok ya. Betul. Nah, itu perbandingannya menurut dokter gimana sih gitu? Kalau perbandingannya mungkin ya, yang paling tinggi cost-nya itu yang RIRS, karena itu harus ada alat laser ya. Nah, sedangkan alat laser sendiri itu mahal gitu loh. Pernah ya dok ya di MMC ya? Pernah, 1 kali. Kalau untuk ESWL udah banyak banget ya dok yang kesini ya. Sudah rutin di sini dilakukan. Sudah rutin, Betul, jadi sudah SWL. tidak perlu diragukan lagi. Jadi sobat MMC di rumah kalau mau SWL atau misalkan ada masalah nih bisa langsung loh ke sini. Kita udah banyak teknologi yang canggih di sini dan juga aman, dan juga udah banyak banget kasus di sini yang sudah kita tangani ya. Oke. Dokter, ini ada mitos nih tentang ISWL. Ya. Karena ISWL itu gelombang kejut ya dok ya. Terus ada yang bilang kalau itu tuh nggak aman dok gitu. Benar nggak sih dokter? Siapa yang bilang nggak aman? Wow, katanya. Karena kan terkejut mungkin ya dok ya. Iya. Ya, jadi ISWL itu termasuk, kalau dibilang aman sih aman ya. Nah, tapi tetap kita lihat dulu kondisi ginjalnya ya. Ya memang pasti ada kondisi-kondisi ginjal yang tidak layak di ISWL. Ya, seperti misalnya dia baru selesai operasi atau pernah trauma sebelumnya ya, atau istilahnya terdapat kelainan bentuk ginjal. Ya, tiap orang kan unik ya. Gitu. Makanya harus kita periksa dulu benar-benar. Jadi ada pemeriksaan sebelum dilakukan ISWL ya. Tapi kalau dikatakan tidak aman, sebenarnya cukup aman. Cukup aman. Kalau tidak aman, dokternya tidak akan melakukan itu sobat MMC. Oke, jadi itu mitos ya. Jadi itu semuanya tergantung dari hasil pemeriksaan di awal sebelum kita lakukan ISWL ya. Ada cek apa aja dok? Lab gitu ya dok ya? Lab, USG. Kalau perlu sampai CT scan. Harus lengkap juga, jadi tenang aja, ISWL itu aman. Oke, sobat MMC. Oke dokter, dokter praktek di sini hari apa aja dan jam berapa? Saya praktek di sini 3 hari ya, hari Selasa,
itu dari jam 4 Oke. sampai selesai. Terus hari Kamis dari jam 7 malam sampai selesai, dan hari Sabtu dari jam 12 siang sampai selesai. Selasa, Kamis, dan Sabtu ya dokter. Oke dokter. Dokter, kayaknya sudah cukup banyak nih pembahasan kita ya dok ya. Lumayan nih ya untuk menambah informasi dari untuk sobat MMC di rumah. Dokter, saya ajarin nih ya. Jadi kita di Rumah Sakit Manyar Medical Center ada jargon nih dok, yaitu care, correct, profesional. Oke? Care, correct, professional. Care. CCP. Oke. Oh, iya ya CCP. Jadi care, correct. Correct. Oke, correct, profesional. Professional. Care-nya gini dok, sarang yuk. Oke. Koreknya bener. Profesionalnya berdiri. Oke. Sesuai urologi. Baik dokter, jadi nanti saya akan bilang Rumah Sakit Manyar Medical Center, care, correct, profesional. Oke dok, baik. Sekian podcast kita hari ini. Jika ada salah-salah kata, kami ucapkan mohon maaf, dan sampai jumpa kembali di acara podcast-podcast berikutnya dengan tema yang lebih menarik. Rumah Sakit Manyar Medical Center, care, correct, profesional. Aduh.